Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Baru aja gue nonton pertandingan antara Bali United melawan Madura United yang memang harus dimenangkan oleh Bali United dengan skor 2-1, dan juga pertandingan antara Persis Solo melawan Borneo FC yang juga dimenangkan oleh Persis Solo dengan skor yang sama, yaitu 2-1. Nah, jadi Madura United akan bertemu dengan Persis Solo di pertandingan selanjutnya. Dan pertandingan ini akan dilaksanakan di kandangnya Madura United. Kita lihat di pertandingan antara Bali United melawan Madura United. Kalau secara statistik, secara penguasaan bola, Madura United walaupun sebenarnya dia di pertandingan ini kekurangan pemain karena terkena kartu merah. Jadi di pertandingan ini ada 3 kartu merah. Madura United 2 orang dan Bali United 1 orang. Penguasaan bola mereka masih lebih unggul, itu sebanyak 53%. Tapi memang kesempatan menciptakan gol mereka kalah dibandingkan dengan Bali United yang sebanyak 7 kali kesempatan menciptakan golnya. Secara total operan, Madura United di angka 396 kali dan operan yang berhasil di angka 333 kali. Nah, secara passing successful memang angkanya lumayan bagus ya, di atas 80%, yaitu di angka 84%. Nah, untuk serangan, Madura United banyak melakukan serangan, yaitu sebanyak 103 kali, lebih unggul dibandingkan Bali United, dan serangan berbahaya sebanyak 59 kali. Jadi memang di pertandingan ini gue melihat walaupun Madura United kekurangan pemain, mereka masih bisa mengimbangi pergerakan pemain dari Bali United. Nah, pemain Bali United memang kurang begitu taktis sih kalau gua ngelihatnya. Mereka hanya mencoba untuk melakukan operan-operan dan melakukan progresif secara perlahan ke depan, karena memang saat itu mereka sudah unggul ya, apalagi mereka unggul dalam jumlah skor dan juga mereka unggul dalam jumlah pemain. Jadi mereka tidak terlalu ngotot untuk menambah keunggulan dari pertandingan ini. Nah, justru memang Madura United yang sedikit ngotot untuk mencoba menyamakan kedudukan agar mereka bisa meraih poin di kandangnya Bali United. Tapi ternyata Madura United tidak mampu untuk menyamakan kedudukan tersebut. Nah, memang kalau gue lihat di sini sebenarnya secara lini pertahanan Madura United cukup solid sebenarnya kalau gue melihatnya. Mereka memang sedikit ada kelengahan ketika tendangan penjuru kalau nggak salah. Jadi memang golnya Bali United itu yang satu karena penalti, karena memang terkena handsball pemain Madura United, dan satu lagi adalah melalui corner. Tapi secara serangan sebenarnya walaupun banyak serangan dilakukan oleh Bali United dan kesempatan mereka banyak, pemain Madura United cukup mampu menjaga kekompakan lini pertahanannya mereka. Dan memang tadi pemain Madura United terkena kartu merah kaptennya mereka Farudin ya, sebagai lini pertahanan dari Madura United. Tapi gue ngeliat pemain penggantinya tuh kalau nggak salah namanya Jacob, cukup bagus mengimbangi, cukup bagus menggantikan posisi dari Farudin kalau gue melihat, dan mainnya cukup bagus sih kalau menurut gue. Nah, sedangkan pertandingan antara Persis Solo melawan Borneo FC, Persis Solo berhasil memenangkan dengan skor 2-1. Jadi walaupun secara penguasaan bola mereka kalah sebenarnya dari Borneo FC sebanyak 37%, dan kesempatan menciptakan gol yang mereka juga cuma sedikit sekali, sebanyak 3 kali, mereka berhasil mencetak 2 gol. Nah, secara total operan mereka juga cuma sedikit hanya melakukan 253 kali operan dan 178 kali operan yang berhasil. Nah, secara passing successful mereka memang kurang begitu bagus sebenarnya, itu di angka 70,36%. Nah, secara serangan mereka melakukan 80 kali serangan dan serangan berbahaya sebanyak 40 kali serangan berbahaya. Cuma menariknya dari Persis Solo di pertandingan kali ini, mereka mempunyai tingkat efektivitas yang bagus ya kalau menurut gue. Dari 3 kali kesempatan mereka berhasil mencetak 2 gol. Terutama gol kedua yang gue ngelihatnya sangat bagus sekali, pergerakan dari Ramadan Sananta, karena dia berhasil masuk ke antara para pemain bertahannya dari Borneo FC, hampir 3, dan dia mendapatkan celah dan akhirnya mampu melakukan finishing yang sangat bagus sekali. Umpan dari Rodrigo atau siapa gitu, gue lupa namanya. Nah, sedangkan gol pertamanya Persis Solo juga melalui sundulan dari corner kalau nggak salah. Nah, menariknya memang Persis Solo bermain dengan di kandangnya mereka sendiri mempunyai semangat yang berbeda dengan pertandingan mereka sebelum-sebelumnya. Dan Persis Solo di pertandingan kali ini memang bisa dibilang bermain dengan sangat disiplin di lini pertahanannya mereka.
Borneo FC menyerang berkali-kali tapi mereka jarang mendapatkan kesempatan berbahaya. Mereka menyerang dari kanan, menyerang dari kiri, menyerang dari tengah, berhasil dihadang sebelum masuk ke jantung pertahanannya Persis Solo. Karena memang gue melihat Persis Solo mampu menjaga ritmenya mereka, dan mereka mencoba melakukan counter attack, walaupun memang counter attack-nya mereka masih kurang begitu baik, masih belum nyampe ke jantung pertahanannya dari Borneo FC. Ya hanya berhasil sekali kalau nggak salah pas ketika gol keduanya Ramadan Sananta. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Madura United melawan Persis Solo. Pertandingan ini akan dilaksanakan di kandangnya Madura United. Walaupun Madura United harus kehilangan kaptennya mereka Fahrudin, gue ngelihat peran Jacob sebagai penggantinya Fahrudin cukup bagus kemarin ketika mereka bertanding melawan Bali United. Jadi sepertinya tidak akan terlalu berpengaruh sebenarnya terhadap permainan selanjutnya mereka ketika melawan Persis Solo. Dan gue melihat sepertinya kemarin kalau misalnya imbang mungkin bisa jadi Madura United mampu menyamakan kedudukan. Cuma karena memang jumlah pemainnya yang berbeda, jadi Madura United sedikit opsi untuk bisa membalas ataupun menyamakan kedudukan kemarin. Nah, ketika mereka bertanding dengan Persis Solo, kemungkinan mereka akan keluar menyerang karena menurut gue karena mereka akan bermain di kandangnya mereka sendiri, dan sepertinya sudah mulai tingkat fitness dari para pemain Madura United sudah mulai kembali. Gue lihat pergerakan Lulin Hatu udah gila, udah nggak ada capeknya lah kalau gue bilang. Mungkin di pertandingan pertama, pertandingan kedua Ludinha kurang begitu banyak bergerak, tapi di pertandingan ini kalau misalnya kita ngelihat heat mapnya itu mungkin seluruh lapangan kali Ludinha bergerak, mungkin semuanya ada heat mapnya dia. Nah, ini akan menarik untuk kita tonton karena memang Madura United adalah salah satu tim kuat yang ada di Liga 1 BRI, dan sedangkan Persis Solo dengan kekuatan pemain barunya mereka, ya kedatangan Ramadan Sananta itu sangat berpengaruh sekali kepada performa dari tim dari Persis Solo. Itu akan membuat pertandingan ini akan sangat menarik untuk ditonton kalau menurut gue. Tapi itu dia menarik ke Liga 1. Masing-masing tim mempunyai kekuatan yang tidak jauh berbeda, sehingga mereka masing-masing mempunyai peluang yang sama untuk memenangkan pertandingan. Tapi nanti kita lihat seperti apa pertandingannya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.